Hari Selasa. Won, jangan sampai ada anggota keluarga yang diajak ikut Bapak. Hai semua, selamat datang kembali. Kematian adalah sesuatu yang pasti dan setiap manusia akan bergelar almarhum. Tapi tidak semua orang siap menyandang gelar itu. Bahkan waktu kedatangannya menjadi hal yang ditakutkan dan tak sedikit dari mereka yang mempertanyakan. Seperti Pak Mul yang meninggal di hari Selasa Kliwon, dan dianggap meninggal di hari yang buruk dan penuh kutukan. Yang dipercaya akan membawa seluruh keluarganya mati jika tidak melakukan ritual tolak balak. Ada ritual yang harus kita lakukan. Pak Mul adalah juragan perkebunan yang sukses di kampungnya. Ia memiliki 3 orang anak, Sesa, Nuri, dan Yanda, dan 1 orang istri bernama Rahmi. Kesuksesan Pak Mul membuat kepala desa setempat meminta Pak Mul agar bersedia memberi rahasia kesuksesan berkebun kepada warga sekitar. Namun Pak Mul enggan memberi ilmunya. Pak Mul berperangai sedikit angkuh dan menganggap Pak Lurah adalah saingan. Sudah mau bagi-bagi rahasia karet yang bagus buat petani kita. Ya nanti kita bicarakan lagi, Pak. Malam itu Pak Mul merasa kedinginan dan sakit di bagian dada. Bu Rahmi meminta Pak Mul untuk beristirahat dan menyarankan besok subuh mandi pakai air hangat. Pukul 4:30 pagi Pak Mul bangun dan langsung ke kamar mandi, menghidupkan mesin air hangat. Tiba-tiba Pak Mul mengalami serangan jantung, dadanya sakit, mesin air hangat mengalami konsleting listrik, hingga Pak Mul tersetrum dan meninggal. Anak-anak Pak Mul pulang. Sesa adalah dokter dan Nuri baru wisuda sebagai insinyur. Pak Mul meninggal di hari Selasa Kliwon, hari yang dianggap kurang baik. Untuk itu Pak Lurah menyarankan agar keluarga melakukan ritual tolak balak memecahkan piring saat menuju ke makam, supaya keluarga tak ikut dibawa Pak Mul mati. Yanda dan Nuri setuju, tapi Sesa tak setuju dan tidak mempercayai itu. Saya sarankan untuk melakukan sebuah ritual. Almarhum akan menjemput keluarganya dalam 5 hari. Hanya Yanda dan Nuri yang melakukan ritual itu. Hari pertama kematian Pak Mul. Diadakan tahlilan di kediaman Pak Mul. Bu Rahmi yang masih bersedih tiba-tiba ia mendengar suara Pak Mul memanggilnya. Bu Rahmi mencari sumber suara itu dengan berteriak Bu Rahmi memanggil Pak Mul. Suara Bu Rahmi membuat warga yang tahlilan sedikit terganggu. Bu Rahmi tak kuasa kehilangan Pak Mul dan minta ikut dijemput. Nuri menenangkan Bu Rahmi dan memintanya beristirahat. Hari kedua. Kondisi kesehatan dan mental Bu Rahmi menurun. Bu Rahmi ditemukan pingsan di tengah jalan. Bu Rahmi sangat kedinginan. Bu Rahmi yang sadar kemudian berkata, "Ibu punya kabar buruk dan kabar baik." Kabar buruknya Bu Rahmi akan menyusul Pak Mul dan kabar baiknya Bu Rahmi akan membawa Nuri dan Ajeng. Ajeng adalah keponakan Pak Mul. Ibu punya kabar buruk. Ibu akan pergi. Ibu juga punya kabar baik. Ibu akan ajak kalian. Nuri mengatakan apa yang ia dengar ke Sesa dan Yanda. Namun Sesa mengatakan jika ibu sedang depresi, sementara Yanda mengatakan ini pasti ada hubungannya dengan kematian bapak di hari Selasa Kliwon. Terjadi perdebatan antara Yanda dan Sesa. Hari ketiga. Yanda meminta tukang untuk membetulkan rumahnya karena genteng banyak yang rusak, hingga maghrib belum juga selesai. Sementara Bu Rahmi sedang melakukan sholat maghrib tepat di bawah kipas angin. Sedangkan tukang sedang membetulkan plafon di atas kamar Bu Rahmi. Membuat kipasnya konslet dan tidak dapat dimatikan. Angin besar datang dan membuka semua jendela. Bu Rahmi menutup jendela itu dan seketika pocong berada di hadapannya membuat Bu Rahmi kaget dan terjatuh, ketiban kipas angin. Bu Rahmi tutup usia kondisinya luka-luka terkena baling-baling kipas dan matanya offset. Kematian Bu Rahmi membuat Yanda semakin yakin dengan mitos kematian di hari Selasa Kliwon. Pak Lurah memberi alamat orang pintar ke Yanda. Pak Lurah khawatir dengan keadaan Sesa selanjutnya. Giliran Sesa yang mendapat teror horor, hantu Bu Rahmi dan Pak Mul mendatangi Sesa dan mengajaknya ikut. Ikut ibu, Le. Hari keempat. Setelah selesai memakamkan jenazah Bu Rahmi, Nuri dan Yanda pergi ke alamat orang pintar yang Pak Lurah kasih. Mereka melintasi jalan yang sulit dan jauh demi bisa menyelamatkan nyawa Sesa dari kutukan itu.
Sementara Sesa di rumah, badannya mulai kedinginan seperti yang dialami Pak Mul dan Bu Rahmi sebelum meninggal. Sesa mendengar suara ibunya yang selalu memanggilnya. Setelah tahlilan Sesa masuk ke kamar Bu Rahmi, entah apa yang ia cari, Sesa menggeledah lemari dan lain-lain. Di bawah kolong tempat tidur, Sesa menemukan kain putih berisi tanah kuburan. Kemudian Sesa memfoto lalu dikirim ke Nuri. Tak lama suasana menjadi mencekam, Sesa melihat Pak Mul berjalan keluar rumah, Sesa mengejar sambil memanggil-manggil Pak Mul, hingga Pak Mul menghilang dan Sesa sadar berada di tengah hutan. Sementara Nuri dan Yanda sedang berada di rumah orang pintar, lalu HP Nuri berbunyi. Ajeng menelpon Nuri dan mengatakan Sesa hilang. Yanda dan Nuri langsung pulang. Kembali ke Sesa. Sesa tersesat di hutan, kakinya masuk dalam perangkap besi yang tajam, membuatnya terluka dan mengeluarkan banyak darah. Sesa masih bisa keluar hutan dan menumpang mobil bak terbuka untuk meminta diantar ke klinik. Sementara Ajeng dan warga bergotong royong mencari Sesa. Sesampainya di klinik, tempat itu tampak sepi, tak ada lalu lalang perawat ataupun pasien. Sesa tak sadarkan diri. Ketika bangun, Sesa sudah berada di kamar mayat. Mayat-mayat tiba-tiba bangun dan mendekati Sesa. Sesa yang panik ketakutan terjatuh dari bed dan tertusuk benda tajam. Sesa meninggal. Pak Lurah mendapat telepon dari klinik kalau Sesa berada di klinik. Yanda dan Nuri bergegas ke klinik. Sesampainya di klinik, dokter mengatakan Sesa meninggal karena kehabisan darah. Tinggal Nuri dan Yanda. Berikutnya adalah giliran Nuri. Nuri sudah merasa kedinginan, kemudian ia teringat Bu Rahmi dan Sesa yang kedinginan sebelum meninggal. Nuri menemukan kain berisi tanah kuburan di bawah kolong tempat tidur. Yanda dan Nuri membawa tanah kuburan itu ke orang pintar. Smart people itu mengatakan ada yang mengirim santet ke keluarga kalian. Untuk itu mereka harus merelakan darah mereka dan melakukan topo pendem untuk menukar arah santet itu balik ke pengirimnya. Harus merelakan darah kalian dan harus melakukan topo pendem. Dan benar saja, santet itu kembali ke Suyono, adik ipar Pak Mul. Suyono meninggal akibat santetnya sendiri. Yanda dan Nuri melakukan topo pendem di tengah hujan deras sambil diruat dibacakan mantra. Nuri teriak-teriak ketakutan. Bahkan sempat berlari ke tengah hutan bertemu hantu perempuan bergaun putih. Nuri pingsan dan ditemukan, kemudian melanjutkan ritual topo pendem itu. Alasan Suyono melakukan santet ke keluarga Pak Mul karena Pak Mul tak kunjung menguliahkan Ajeng seperti janjinya. Ajeng hanya dijadikan pengurus kuda Pak Mul, sedang Suyono cacat dan istrinya telah meninggal. Sakit hati itulah yang membuat Suyono tega menghabisi keluarga Pak Mul dengan santet. Kamu pikirin, kita urus semuanya. Pak Ade itu bohong, Pak. Ajeng gak akan dikuliahkan. Ajeng itu ngurus kuda. Ajenglah yang meletakkan tanah kuburan di setiap kolong tempat tidur. Atas perintah Pak Suyono, ayahnya. Setelah kematian Pak Suyono, giliran Ajeng meninggal dengan cara terseret kuda peliharaannya dan tubuh Ajeng tersangkut kayu. Itu semua terjadi karena santet yang harus untuk Yanda dan Nuri berbalik ke mereka sendiri. Setelah kejadian menyeramkan itu berlalu, Nuri memutuskan untuk tinggal di desa dan ingin ikut membantu Pak Lurah membantu petani. Semua yang terjadi apakah karena mitos yang dipercaya, santet, atau hanya tipu daya manusia? Di akhir cerita diperlihatkan orang pintar yang membantu Yanda dan Nuri adalah suruhan Pak Lurah. Pak Lurah dicurigai memiliki iri kepada Pak Mul semasa hidup.